Selamat datang di Bijak News, Minggu 13 Oktober 2024 bersama saya Berli. Indonesia tengah melakukan proses pemilihan kepala daerah serentak 2024. Berbagai macam resiko dan konflik mulai bermunculan meskipun pemungutan suara belum dilakukan. Ada berita yang mengerikan dari seorang kepala daerah yang baru saja menjabat sebagai wali kota, namun tewas dengan cara yang sangat kejam dan mengenaskan. Politikus Meksiko yang juga wali kota Chilpancingo, ibu kota negara bagian Guerrero, meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Alejandro Arcos bertemu ajalnya setelah 6 hari menjabat sebagai wali kota. Kabar resmi tentang peristiwa tersebut muncul setelah foto-foto yang memperlihatkan jenazah Alejandro Arcos dalam kondisi mengenaskan dengan kepala yang tidak lagi menyatu dengan tubuhnya. Arcos tewas di tengah situasi kekerasan yang sedang marak terjadi di wilayah ibu kota negara bagian Guerrero, Meksiko. Selama hidupnya, Alejandro Arcos memang dikenal galak dan tanpa kompromi terhadap kartel narkoba yang berpengaruh di kota Chilpancingo, yakni Adios dan Tlacos. Kantor Kejaksaan Guerrero menyampaikan bahwa pihaknya kini sedang menyelidiki kasus mengerikan yang mengakibatkan kematian sang wali kota. Semoga hal tersebut tidak terjadi di Indonesia. Ibda Rudy Soik dipecat. Ia adalah polisi yang sukses menangani kasus perdagangan orang di Kupang, NTT. Ibda Rudy Soik dipecat secara tidak hormat dari Polri dan beredar isu bahwa pemecatannya terkait dengan pengungkapan mafia bahan bakar minyak BBM. Namun Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membantah hal tersebut. Tidak ada kasus mafia BBM yang ditangani baik Polresta maupun Polda, kata Arya Sandi saat dikonfirmasi Sabtu 12 Oktober kemarin. Arya Sandi menegaskan Ibda Rudy dipecat secara tidak hormat melalui sidang kode etik Polri karena terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugas. PTDH terhadap Ibda Rudy juga didasarkan pada 3 pelanggaran disiplin dan 1 pelanggaran kode etik profesi yang telah dilakukannya. Sementara itu, Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang Jarnas Anti TPPO mengecam pemecatan tidak hormat Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur. Menyedihkan, para orang tua yang seharusnya dapat menikmati hari tuanya dengan bahagia bersama anak dan cucunya, tapi justru sebaliknya, nasib memilukan dialami nenek 71 tahun berinisial EB, warga desa Unenu Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Ditemukan suaminya Simon Kolo dalam kondisi tergeletak di rumah dengan keadaan berlumuran darah hampir di seluruh bagian wajahnya. Informasi diperoleh dari hasil penyelidikan. Korban diduga dianiaya oleh seorang yang tak lain adalah anak tirinya sendiri, JK. Kasubsi PIDM Polres TTU Ibda Markus Wilkomitang saat dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan penganiayaan tersebut pada Sabtu 12 Oktober lalu. Namun hingga berita ini diturunkan belum diketahui motif pelaku penganiayaan korban. Polisi tengah menangkap pelaku dan jeruji besi telah menantinya. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.